channel Gerakan Perempuan Aceh. Selamat datang di channel Gerakan Perempuan Aceh. Bersama yang saya Riris. Dalam 15 menit ke depan kita akan berdiskusi tentang isu perempuan dan politik di Aceh. Serial video lainnya dapat pemirsa akses di halaman berikut ini. Dan sudah ada beberapa video lainnya. Yang pertama video tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan yang kedua ada video tentang catatan akhir tahun kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disusun oleh Jaringan Pemantau Aceh Gerakan Perempuan. Bersama kita sudah hadir Bu Asia Uzia, ya Bu. Beliau adalah salah satu tokoh perempuan di Aceh, aktivis perempuan yang sudah melegenda. Namanya sudah banyak, sejak masa Dom Ibu sudah banyak terlibat beraktivitas di Aceh untuk isu-isu kekerasan dan militer ya, dan banyak hal yang sudah dilakukan beliau. Saat ini beliau salah satu majelis politik di Balai Surah, yaitu lembaga yang menjadi wadah gerakan perempuan di Aceh, dan sebelumnya adalah koordinator dari Kontras Aceh pada periode 2005 sampai 2008 ya. Selamat datang Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kita ingin berdiskusi dengan Ibu tentang isu perempuan dan politik di Aceh, terutama terkait pemilu 2014 yang saat ini menjadi hot issue ya untuk didiskusikan dan dibicarakan. Bu Asia, bagaimana pandangan Ibu tentang pemilu 2014 ini di Aceh? Keterlibatan perempuan dalam mencalonkan diri, di mana dalam undang-undang ini diwajibkan, dalam surat KPU ini diwajibkan 30% kuota perempuan. Ini hal yang sangat baik, sehingga kemudian juga dalam penempatan nomor urut juga perempuan juga diprioritaskan antara 1, 2 atau 3. Jadi saya rasa partai juga tidak bisa menolak lagi untuk menempatkan caleg perempuan itu di nomor yang nomor yang buntut dan nomor sepatu. Nah, dalam hal lainnya adalah kebijakan terkait aturan kampanye. Jadi dibatasi jumlah balihonya, dibatasi, kemudian juga penempatan alat kampanye, peragam kampanye, kemudian juga pada yang melakukan dana kampanye. Saya kira ini kebijakan yang sangat menguntungkan, khususnya buat kami yang caleg perempuan. Ya, menarik tentang kuota yang sudah diberikan oleh pemerintah yang melalui KIP ya. Memang kita juga dengar ada kuota 30%, kemudian ketentuan harus suara perempuan minimal di tiga nama itu ada 1 nama perempuan ya Bu Asia. Tapi sempat juga kita dengar dan kita baca di media-media itu partai mulai kebakaran jenggot, agak kesulitan menghadirkan perempuan-perempuan potensial seperti itu. Itu mengapa bisa begitu Bu Asia? Betul. Kami melihat dalam hal ini partai politik kita itu belum melihat pemberdayaan pendidikan politik bagi kadernya itu sesuatu hal yang diprioritaskan. Itu tidak diprioritaskan, tidak hanya untuk kader perempuan, kader laki-laki juga seperti itu. Jadi minimnya kader di partai politik, minimnya kapasitas mereka itu kemudian yang menjadikan, khususnya perempuan itu yang menjadikan sehingga partai itu kalang kabut mencari caleg perempuan yang tidak mereka persiapkan sebelumnya. Nah, kemudian juga kebanyakan perempuan itu mereka punya kendala tersendiri, kendala dalam hal perempuan karena keterbatasan, dia lebih sering di rumah, kemudian juga dalam karena pengakuan publik atas keterlibatan perempuan di sektor-sektor publik, di sektor-sektor yang lebih luas juga tidak begitu diakui dalam masyarakat kita. Kemudian juga masalah budaya tadi itu juga yang menjadi hambatan perempuan itu untuk mau diajak atau mau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Artinya memang
ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa perempuan juga susah didapat untuk masuk dalam pencalonan pada pemilu ini ya. Iya, Bu Asih, ya. mungkin salah satu faktor lainnya juga dalam partai politik itu sendiri jarang terlihat perempuan itu muncul. Kalau ada pun hanya beberapa, dan itu karena faktor mungkin karena faktor dia punya logistik yang lebih besar, atau karena faktor dia anak dari punya keluarga dari orang-orang di partai itu. Jadi jarang sekali perempuan biasa yang punya kapasitas lebih itu yang bisa duduk di kepengurusan inti di partai. Ya, artinya keterlibatan di dalam partai juga bisa menentukan dia bisa di kontestasi itu juga ya. Iya, keterlibatan dia di partai, ketika dia duduk menjadi dewan pengurus, dia menjadi bagian dalam struktur inti di partai, otomatis suara dia akan lebih didengar, dan dia akan terlibat dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk partai. Nah, kalau itu tidak terjadi, kan makanya kebanyakan perempuan merasa ngapain saya gabung di partai politik kalau suara saya juga tidak dianggap di situ. Jadi ini juga menjadi salah satu pemicu perempuan agak alergi masuk ke dalam politik. Iya, Bu Asih, itu tadi terkait dengan pencalonan perempuan di pemilu 2014 ya. Kemudian hal lainnya ketika sudah menjadi daftar calon tetap nih, Bu Asih, misalnya hari ini kan sudah terdaftar ya sebagai salah satu calon perempuan dari partai Bu Asih? Partai Nasional Aceh ya. Artinya ini sudah mulai bekerja jauh hari, sudah mulai mencoba mengumpulkan pundi-pundi suara gitu kan. Selama perjalanan proses ini apa Bu Asih yang tantangan atau hambatan yang Bu Asih alami itu seperti apa? Karena ini kan bisa menjadi gambaran bagi caleg perempuan lainnya, karena biasanya kondisinya akan sama dan mirip kan? Saya belajar banyak ketika menjadi caleg, ketika turun ke masyarakat. Saya menemukan banyak masalah yang saya tidak temukan sebelumnya. Jadi karena kita langsung bicara kadang dengan person per person, atau kita langsung dialog buat pertemuan dengan masyarakat. Nah, namun sayangnya dalam masyarakat kita itu mereka masih terbiasa dengan cara-cara berpolitik lama, yaitu cara-cara berpolitik yang mengandalkan imbalan di depannya. Nah, ini yang sangat sulit kalau dituliskan. Misalnya saya menemukan banyak sekali perempuan cerdas di desa-desa. Mereka bicara banyak tentang masalah mereka, tetapi mereka tidak paham, tapi mereka juga tidak mau mencari tahu lebih jauh siapa orang yang akan bisa membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Nah, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat dalam hal ini, karena ini juga pengaruh caleg-caleg yang mereka punya logistik yang kuat, yang mereka hanya mengandalkan logistik untuk menang. Nah, ini yang mereka yang kemudian memanjakan, kemudian mereka yang meneruskan budaya politik uang seperti ini. Jadi sehingga masyarakat tidak mau berpikir terlalu panjang. Siapa yang datang, kemudian dia membawa sesuatu, itu yang bagi masyarakat akan mereka pilih. Itu yang bagi masyarakat orang yang memberi perhatian pada mereka. Nah, hal-hal seperti ini yang banyak saya temukan di lapangan, di mana banyaknya caleg itu yang masih mempertahankan budaya politik yang seperti ini. Jadi berat sekali tantangannya. Kalau gitu semua caleg kalau memang sudah terbiasa dengan begitu harus menyediakan logistik yang kuat ya untuk bisa berkompetisi. Iya. Nah, apalagi kalau kami perempuan biasanya logistik kan lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Nah, ini jadinya kalau kami tidak bawa apa-apa. Nah, bagaimana kita berharap perempuan beli perempuan kalau perempuan kita belum cerdas dalam melihat orang yang akan membantu mereka nantinya, siapa orang yang layak mereka pilih nantinya. Kemudian juga
dalam kondisi Aceh pasca konflik juga banyak terjadi intimidasi, kekerasan terhadap caleg, khususnya juga caleg perempuan. Apalagi dalam budaya kita, caleg perempuan itu kan dibatasi, kita perempuan kan dibatasi keluar malam. Apalagi dengan kondisi yang tidak kondusif seperti ini malah menambah khawatir, kemudian juga menambah kendala bagi kita caleg perempuan untuk mempromosikan diri. Ya, ternyata berat juga ya Bu. Kita melihatnya tidak hanya persoalan keterbatasan waktu, tapi juga persoalan logistik yang memang menjadi kendala terbesar yang dialami oleh kawan-kawan caleg perempuan ya. Selain itu Bu, kalau sebenarnya kalau kita lihat komposisi jumlah penduduk Aceh ya, idealnya kalau semua perempuan pilih caleg perempuan bisa menang kayaknya Bu ya. Iya. Karena jumlah penduduk kita hampir 55% ya Bu ya. 55% perempuan, pemilih perempuan. Tapi itu tadi ya, ada banyak kendala yang kita nggak tahu juga gimana ke depannya. Nah, menghadapi banyak tantangan seperti itu Bu Asia, selama ini apa trik atau strategi yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dialami? Karena ini juga mungkin bisa jadi pembelajaran buat kawan-kawan caleg perempuan lainnya, atau untuk masyarakat juga, untuk pemirsa juga bisa menjadi catatan gitu kan? Yang pasti kita tidak menyerah. Itu yang harus jadi prinsip ya, karena dari awal kita ingin maju karena kita ingin berbuat yang lebih baik, karena kita ingin menjadikan DPR nanti menjadi lebih baik. Trik yang saya lakukan adalah membuat semacam diskusi-diskusi kecil, pertemuan komunitas ya, sekitar 4-5 orang, misalnya di rumah penduduk, atau kadang sambil nongkrong beli sayur ibu kan, di situ kita ajak ngobrol ibu tentang mengapa mereka harus memilih caleg yang lebih baik. Nah, di situ mungkin memang ini bukan trik yang baik, karena sebentar lagi pemilu, jadi orang pasti berpikir bahkan dia bicara seperti ini karena ini pilih. Jadi saya rasa ini tapi kita tetap mengkampanyekan itu, kita tetap mengkampanyekan bahwa caleg perempuan itu beda dengan caleg laki-laki, dan memang harus beda. Dan kemudian caleg perempuan juga punya komitmen untuk tidak melakukan cara-cara tidak baik, cara-cara yang menggunakan politik uang dan lain sebagainya. Atau intimidasi. Apalagi intimidasi. Jadi bagaimanapun kita bertanggung jawab terhadap kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman masyarakat terhadap kondisi politik hari ini. Jadi sebisa mungkin kita harus terus memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, baik menjelang pemilu maupun setelah pemilihan nanti. Iya, luar biasa Bu Asia. Saya pikir kalau kita semua caleg, tidak hanya caleg perempuan tapi juga caleg laki-laki punya komitmen yang sama untuk membangun politik Aceh lebih baik ya, bebas dari kekerasan, bebas dari money politik, tentu proses demokrasi di Aceh akan jauh lebih baik ya Ibu Asia ya. Luar biasa. Nah Ibu Asia, kita juga minta masukannya ini untuk pemilu 2014 ini, usulan pemasukan Ibu agar pemilu 2014 ini lebih berkualitas dan berintegritas. Kita pinjam istilahnya gitu. Menurut saya pendidikan politik itu penting sekali. Pendidikan politik, kenapa masyarakat harus memilih dan bagaimana memilih cara yang lebih baik. Kemudian pendidikan politik itu selama ini kan hanya terjadi menjelang pemilu. Nah, bagaimana ke depan pendidikan politik itu harus keterusan. Jadi dia tidak hanya ada menjelang pemilu. Jangan bedain kemana. Jadi kita sama juga seperti caleg yang kemudian muncul yang menjelang pemilu, tapi sebelum pemilu, mereka hilang, tidak tahu gimana. Kemudian juga bagaimana pendidikan politik tadi juga untuk mendorong partisipasi masyarakat. Iya Ibu Asia, tentang partisipasi politik masyarakat. Ya, kita melihat hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga survei bahwa
di Aceh sendiri ternyata golputnya juga cukup tinggi ya Bu Asia ya. Kalau tidak salah di Banda Aceh itu hampir mencapai 50% ya, seperti itu. Apa kita ingin katakan bahwa Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi juga jumlahnya 50. Bagaimana dengan daerah-daerah di kabupaten kota yang jauh akses dari informasi dan pendidikan politik yang secara langsung tidak langsung atau tidak langsung diberikan oleh media atau kelompok-kelompok tertentu ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kualitas politik atau kualitas demokrasi di Aceh tentunya Bu Asia ya. Ya, saya selalu ingatkan kepada masyarakat pemilih, calon pemilih untuk tidak golput, karena kalau kita tidak mulai memilih orang baik, maka yang akan menang itu orang yang tidak baik. Iya. Dan satu lagi tentang calon perempuan tadi, untuk mendorong pemilih untuk kualitas juga calon perempuan juga harus meningkatkan kapasitasnya. Jadi ini sangat penting dalam kita, karena kita bersaing dengan teman-teman laki-laki yang dulu ya, teman-teman bersaing dengan teman-teman laki-laki. Jadi yang harus membedakan calon perempuan dan laki-laki juga harusnya di kapasitasnya. Jadi karena kita kan harus mempengaruhi masyarakat, dan masyarakat bisa melihat langsung kenapa masyarakat juga bisa lebih percaya pada kemampuan calon perempuan. Iya, menarik Bu Asia. Bu Asia, selain dua hal tadi, hal lain lagi apa yang harus dilakukan supaya pemilu kita ini lebih berkualitas dan berintegritas? Misalnya dari sisi partai, apa kira-kira yang bisa mereka lakukan ya? Karena kan kalau tadi di awal diskusi kita bahwa ada persoalan mendasar ketika kuota 30% diberikan, kesempatan terbuka bebas, ternyata perempuan juga tidak cukup siap atau partai juga tidak cukup siap menghadirkan caleg-caleg perempuan yang sesuai atau yang lebih berkualitas seperti itu. Kira-kira masukan Ibu Asia untuk partai politik sendiri atau lembaga-lembaga ini seperti apa? Kalau partai politik yang jelas mereka harus menjalankan komitmennya. Selama ini partai politik kan selalu bicara komitmen. Mereka wajib itu di undang-undang ada kewajiban partai politik buat pendidikan politik untuk anggota dan masyarakat ya, seperti itu. Ya. Karena partai politik harus mempersiapkan kader-kadernya. Mungkin partai itu tidak hanya bekerja 5 tahun sekali, tetapi harus musiman ya, musiman, harus berkelanjutan, harus berketerusan dalam memberdayakan kader-kadernya. Di sisi lain juga pihak lain juga harus mendukung proses-proses seperti ini. Jadi harus mendorong agar pendidikan politik itu tidak hanya dilakukan oleh KIP yang notabene hanya melakukan pendidikan politik menjelang pemilu, tapi juga pihak-pihak lain seperti LSM, juga beberapa dinas yang berkepentingan juga harus membuat pendidikan politik juga tidak hanya pada bagi partai, tidak hanya kepada kader-kadernya saja, tapi juga dari konstituen maupun masyarakat. Betul sekali ya Bu Asia. Memang di Gerakan Perempuan sendiri, melalui Balai Syura sebagai lembaga payung juga sudah beberapa tahun lalu bahkan ya sudah melakukan upaya-upaya pendidikan politik, apakah untuk caleg perempuannya ataupun kepada masyarakatnya agar proses demokrasi itu lebih baik ya. Ada banyak aktivitas yang sudah dijalankan oleh Gerakan Perempuan, diantaranya sudah memberi capacity building pendidikan politik untuk caleg-caleg perempuan dan saksi ya, karena seperti kita ketahui ternyata ada juga hambatan terberat yang dialami perempuan terkait saksi ya, terkait suara-suara yang hilang ketika proses rekapitulasi atau penghitungan ya Bu Asia ya. Kemudian beberapa hal lagi yang saya sempat sharing dengan Bu Nursina selaku ketua presidium. Selain dua kegiatan itu, kawan-kawan di Balai Syura juga sudah melakukan audiensi ke partai-partai politik untuk mengingatkan kembali komitmen-komitmennya. Bahkan Rumah Politik Perempuan Aceh sudah membuat MOU dengan beberapa partai politik di Aceh, kalau tidak salah sekitar 13 parpol nasional dan lokal, untuk membuat nota kesepakatan bersama untuk
meningkatkan partisipasi politik perempuan. Ya, mudah-mudahan berbagai upaya yang sudah diinisiasi, berbagai support dukungan dari pihak-pihak yang sudah dijalankan betul-betul bisa bermanfaat dan membuat dan bisa mendukung tingkat partisipasi politik perempuan di Aceh semakin meningkat ya Bu Asia. Bu Asia, menarik sekali diskusi kita hari ini. Saya pikir ada banyak pembelajaran, ada banyak informasi yang penting bagi kita semua, tidak hanya caleg-caleg perempuan, tidak hanya kawan-kawan perempuan, tapi juga pemirsa yang ada di rumah. Ya, ini menjadi informasi penting bahwa kita bisa melihat kiprah perempuan Aceh saat ini, meski ada banyak kendala, hambatan baik dari sisi budaya dan sebagainya, tapi perempuan tetap jalan dengan berbagai kekuatan, dengan berbagai dukungan yang dia ada, dan ini merupakan sebuah kemajuan pesat bagi perempuan ya. Semoga pada pemilu 2014 nanti akan banyak anggota legislatif perempuan yang duduk di parlemen. Jadi kalau hari ini masih di bawah 10%, semoga ke depan Ibu Asia 10% ke atas ya. Dan Bu Asia semoga menjadi salah satunya. Pemirsa sekalian, sepertinya waktu pula yang memisahkan kita. Sebenarnya kita mau banyak diskusi lagi dengan Ibu, tapi karena Bu Asia juga ada pertemuan di dapil ya. Kemudian pemirsa, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut dan detail tentang isu-isu seputar perempuan di Aceh, Anda dapat mengunjungi website kami di gerakanperempuanaceh.org. Atau bagi Anda yang ingin berkonsultasi lebih lanjut tentang isu-isu perempuan, Anda dapat mengunjungi halaman konsultasi kami di website tadi. Demikian dari saya, sampai bertemu pada serial diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.